alhamdulillah ada rezeki dari prakerja itu. Kita jadi bikin kafe sederhana di rumah gitu. Hai Sobat Bisnis Kocok, kembali lagi dengan aku Nadia. Nah, kali ini kita akan nge-review bisnis food and beverage, terutama spesialisasi makanannya itu adalah mie dan dimsum. Yaitu di apa sih nama tokonya? Yaitu adalah Moja Kitchen atau Moja Cafe. Tada! Kita ngobrol-ngobrol sama ownernya yuk, stay tune! Hai, kembali lagi bersama aku Nadia. Nah, kali ini aku udah ngobrol sama salah satu temanku gitu ya. Dia itu adalah ownernya Moja Kitchen gitu. Mungkin bisa kenalan Mbak Ica? Saya Zulinza Arfianti Nuansari. Di sini saya sebagai owner dari Moja Kitchen. Gitu. Terus habis itu sebenarnya bisa dijelasin nggak Moja Kitchen tuh sebenarnya apa sih? Moja Kitchen itu suatu bisnis yang bergerak di bidang kuliner ya, khususnya produk yang kami jual di sini itu mie sama dimsum. Nah, Moja Kitchen ini memiliki anak usaha yang bergerak di bisnis kuliner juga, dengan produk penjualan itu donat and coffee. Oh gitu. Iya. Terus habis itu katanya kalau nggak salah tuh Moja Kitchen tuh ada cabangnya ya? Moja Kitchen ini pusatnya di Baskara 5 nomor 39. Terus punya cabang yang pertama di Kompleks Auri di Pujasera Rajawali, Jalan Wiratno, Kenjeran, Surabaya. Terus ada beberapa reseller kami tersebar di beberapa daerah ya, kayak di Bandung, Cimahi, Jakarta, Sidoarjo, Mojokerto gitu. Jadi kalau misalnya di Surabaya sendiri tuh outletnya ada 2 gitu ya? Iya, baru di Kenjeran sama di pusatnya Baskara. Tapi kalau misalnya reseller udah sampai ke beberapa kota Alhamdulillah gitu ya? iya, baru beberapa kota. Wow, keren banget. Berarti sebenarnya Moja ini udah lama belum sih berdirinya? Maksudnya dari kapan kayak gitu? Karena kan mengingat persebarannya tadi udah sampai ke luar kota juga kan kalau reseller kayak gitu. Sebenarnya sih Moja Kitchen ini berawalnya dari 2018 ya. Waktu itu saya masih duduk di bangku kuliah. Nah, waktu saya duduk di bangku kuliah itu masih penjualan antara teman ke teman kampus aja sama dosen di kampus. Nah, waktu itu produk yang saya jual kan masih dessert ya di Bandung itu. Nah, setelah saya menyelesaikan studi 2019, saya kembali ke Surabaya terus mulai berpikir kira-kira dari pengalaman yang saya udah jalani di Bandung ini kira-kira bisa saya kembangin seperti apa sih gitu. Akhirnya saya mulai berpikir lagi untuk terjun di donat, dan waktu itu kan tepat adanya pandemi nih. Nah, gimana cara menciptakan makanan itu yang bisa dikonsumsi buat temen anak-anak kecil yang lagi sekolah di rumah, terus orang-orang yang pada kerja di rumah ya. Nah, dari donat itu kemudian mulai terjun di Shopee, penjualan seperti kayak dimsum nih. Oh gitu. Nah, waktu setelah penjualan kayak gitu tuh mulai lagi nih berpikir kira-kira dari penjualan yang udah dilakuin tuh kira-kira bisa berkembang seperti apa kan. Akhirnya sharing sama sahabat-sahabat, sama orang-orang terdekat, sama keluarga ya kan pastinya. Terus didukung sepenuhnya kan. Akhirnya alhamdulillah ada rezeki dari prakerja itu. Kita jadi bikin kafe sederhana di rumah gitu. Jadi sebenarnya awal mulanya tuh udah dari kuliah ya, udah nyampe gitu, makanya bisa sampai ke luar kota juga gitu. Nah terus tadi tadi nyebut prakerja, berarti emang dari prakerja ya awal mulainya gitu? Iya, maksudnya kan dari hasil prakerja nih kira-kira biar manfaat nih buat apa sih, bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat, bisa diputar buat bisa menciptakan ruang kerja atau apa gitu. Akhirnya berencana bikin kafe sederhana ini di Jalan Baskara ini gitu. Oh gitu. Kan kalau nggak salah tuh prakerja itu kan 600 sampai 1,2 gitu ya? Iya betul. Nah itu gimana sih caranya Ica mengelola itu gitu kan? Maksudnya mereka tuh nggak sampai mikir gimana caranya buat memutar atau mengembangkan lagi uangnya biar yang diterima 1,2 tapi biar bisa dapat yang lebih lagi tuh kayak gimana gitu. Nah sebenarnya kalau dari Mbak Ica sendiri tuh gimana sih caranya
memunculkan ide itu gitu? Kan di penerimaan prakerja itu kurang lebih 2,4 ya awalnya. Dari situ itu kita mulai muter kira-kira dari hasil uang segitu kita bisa menciptakan apa ya. Jadi kayak benar-benar uang itu kita memanage itu benar-benar yang apa yang perlu sih dari utama, kayak misalnya yang utama benar, misal kita mau buka bisnis ini kayak di donat ya, misalnya perlengkapan apa sih yang benar-benar dibutuhin yang utamanya gitu. Jadi lebih apa ya, manage-nya jadi lebih bisa memperhitungkan yang benar-benar perlu utama yang kita beli itu apa dulu gitu. Gitu. Dengan kayak dana yang terbatas kan Mbak waktu itu. Iya bener banget sih. Waktu itu tuh emang tiba-tiba ada pandemi, terus gimana caranya semua itu jadi harus berkarya gitulah dalam keterbatasan, karena pandemi kan emang benar-benar membuat kita pergerakannya jadi terbatas juga gitu loh. Betul nih Mbak. Kerja juga banyak yang di cut off gitu kan. Iya. Keren banget sih kalau misalnya emang sampai benar-benar memanfaatkan prakerja untuk membuka bisnis baru, itu keren banget sih. Karena nggak semua anak muda tuh bisa sampai kepikiran kayak gitu loh. Oke. Oh, berarti kalau misalnya ditarik lagi itu dari kuliah gitu ya. Terus emang kenapa sih? Kan awalnya dari awal tuh emang langsung nyoba food and beverage ya. Maksudnya langsung bikin donat. Kan tadi yang pertama kali dimention adalah donat. Emangnya kenapa? Apakah tertarik dengan bisnis kuliner? Kenapa nggak coba online shop kayak baju? Itu kan waktu itu juga booming juga kan buat cewek-cewek. Maksudnya target pasarnya juga luas gitu loh. Mungkin nih ya kalau makanan ini ya, karena orang itu kan butuh makan juga ya Mbak. Setiap hari itu kan pasti orang mencari makan, sedangkan kalau fashion kan hanya orang-orang tertentu aja ya yang suka fashion kayak gitu-gitu. Jadi kalau makanan kan bisa diputar terus nih Mbak, bisa diinovasi terus sambil berjalannya lapangan seperti apa yang lagi gencar-gencarnya di penjualan. Cuman kalau kayak di bisnis baju ataupun kerudung ya, biasanya cewek-cewek itu kan biasanya kalau jilbab atau baju kan kalau nggak kejual jadi nggak bisa diputar lagi jadi bahan-bahannya itu gitu. Kalau makanan kan misalnya nggak kejual, kira-kira diinovasi seperti apa lagi ya yang makanan yang kita jual. Kayak misalnya saya kan waktu itu donat ya, donat tuh hanya frozen. Kita inovasi jadi kayak banyak-banyak rasa, kayak model ada red velvet kayak gitu-gitu. Jadi ngikutin lapangan aja, kayak misalnya lagi boomingnya seperti apa gitu. Jadi mungkin menurut Mbak Ica tuh kalau misalnya makanan dan minuman, Mbak Ica tuh lebih bisa mengembangkan produk itu daripada baju ya. Kalau misalnya baju kan ya emang tergantung sama fashion modelnya orang-orang kan masing-masing ya. Nah kalau misalnya dari Mbak Ica sendiri tuh sebenarnya punya pengalaman apa sih, atau mungkin dulu pernah kuliah tata boga atau dari ibu suka masak atau gimana? Sebenarnya kalau dari latar belakang ya Mbak, saya sendiri ini bukan lulusan tata boga atau apa, saya sendiri lulusan teknik. Sebenarnya awalnya cuman hobi masak dari mama. Terus maksudnya kalau dari hobi yang bisa disalurkan dan bisa menghasilkan uang itu kenapa enggak gitu. Wow, keren banget sih. Iya. Kayak salahnya ya kalau ada hobi yang bisa menghasilkan uang gitu Mbak. Benar-benar gimana caranya merubah hobi itu menjadi pekerjaan gitu lah ya. Benar-benar yang menghasilkan kan. Oke, keren banget sih. Terus waktu pertama kali, jadi kan awalnya emang dari hobi, terus juga dapat kesempatan buat dapat kesempatan dan memanfaatkan dana prakerja gitu kan untuk membuka bisnis. Prakerja sendiri itu kan terbatas ya, maksudnya cuma beberapa bulan aja gitu. Kalau misalnya dari Mbak Ica sendiri, ada nggak sih rasa takut gagal atau gimana gitu? Atau mungkin ada pertimbangan khusus sebelum memulai bisnis gitu? Jadi ya udah aku yakin aku buka bisnis aja gitu. Sebenarnya ketakutan gagal itu hanya pikiran yang gimana ya Mbak. Yang penting kan intinya dari niat kita, terus adanya niat, kemauan, kenapa nggak dicoba gitu. Urusan gagal tuh nanti, pokoknya kita terjun dulu, terus memberikan yang terbaik kan maksudnya, terus memperkenalkan produk kita kepada orang-orang itu kan juga susah-susah gampang ya Mbak. Iya. Apalagi pesaing yang dalam kondisi, maksudnya pesaing-pesaing mie sama dimsum khususnya di Surabaya ini kan banyak sekali ya Mbak ya, jadi benar-benar memberikan inovasi yang berbeda dari yang lain gitu.
Nah, sebelum buka cabang sendiri, kayak misalnya kan berarti butuh tempat, terus butuh alat-alatnya dan lain-lain. Nah, kira-kira buat Mbak Ica sendiri tuh apa aja sih yang harus disiapin sebelum membuka cafe gitu, atau sebelum mau buka bisnis food and beverage gitu? Yang pertama sih ya itu tadi Mbak, keinginan dari diri sendiri, terus dukungan dari keluarga ya, orang terdekat kan utama ya. Misalnya kalau kita ngelakuin apa-apa tanpa tanpa ada support dari orang-orang terdekat kan juga nggak akan jalan dengan sepenuhnya gitu, kayak ada yang ganjel gitu. Terus mencari tempat yang strategi juga, terus yang emang pemasarannya sih Mbak, lebih ke pemasarannya itu bener-bener harus gencar-gencarnya ya memperkenalkan produk kan. Ya itu tadi susahnya kan diperkenalkan produk ke orang-orang. Emang pemasarannya gimana Mbak selama ini? Pemasaran sih kami lewat endorse juga. Oh, endorse ya. Lewat Instagram, lewat WA, jadi lebih lewat ke sosial media aja. Terus bagi-bagi brosur kayak gitu aja sih Mbak. Berarti sempat disebutin tadi juga ke marketplace juga ya, yang frozen food. Betul. Ya. Berarti endorse juga, sosial media juga, e-commerce juga gitu ya. Iya. Emang benar-benar semua dikerjain. Iya. Nah, terus kan selama memulai bisnis kan nggak mungkin ya kita nggak mengalami suatu kegagalan gitu. Nah, kalau dari Moja Kitchen sendiri tuh gimana sih ceritanya gitu? Apa sih proses-proses belajarnya dalam membangun bisnis gitu? Sebenarnya kalau dibilang gagal sempat ya, karena awal mula Moja ini kan kita ini mengeluarkan produknya di Donat sama Coffee tadi ya Mbak ya. Nah, karena waktu itu kita Coffee kan dari pihak ketiga ya, karena adanya kerjasama sama pihak ketiga. Nah, karena pihak ketiga ini tidak sesuai sama perjanjian. Nah, di situ kami dari supplier kopinya sendiri itu tidak sesuai sama yang kita inginkan gitu Mbak. Nah, dari situ itu mulai ketakutan gagal. Nah, karena dari coffee-nya sendiri itu tidak berkembang lagi ya Mbak ya. Jadi kan produk yang kami jual kan hanya donat lagi kan, donat aja. Nah, gimana caranya Moja ini bisa maju dengan banyaknya produk, bukan hanya dengan donat aja. Nah, akhirnya kami mengambil produk mie sama dimsum untuk kami masukkan di produk Moja Kitchen ini gitu. Tapi kan kalau misalnya dari orang lain nih gitu kan ya, udah ketemu kegagalan satu gitu kan ya, mereka pasti gambling gitu untuk ya udahlah sekalian tak tutup aja. Tapi Mbak Ica tuh di sisi lain malah berusaha buat ngeluarin cost lagi buat ngembangin produknya gitu loh. Nah, di situ gimana sih ceritanya, apa sih yang membuat Mbak Ica tuh akhirnya memutuskan gitu, ya udahlah tak lanjutin aja gitu. Kenapa sih Mbak Ica kalau misalnya dibandingkan dengan orang lain tuh ya wes tak tutup aja sekalian gitu. Kenapa sih Mbak Ica kok lebih memilih buat kayak gitu? Iya, kembali lagi kalau bener-bener ngejalanin bisnis kan harus bener-bener diterjunin sekalian ya Mbak ya. Jadi urusan gagal tuh pasti nanti ada, pasti ketemu gagalnya Mbak. Tapi gimana caranya kita masih masih bertahan dan selalu mengembangin dari produk yang kami jual itu. Misalnya nih kadang orang kan bosen dengan produk itu, kira-kira yang lagi rame itu apa gitu. Jadi kita selalu memberikan yang produk-produk yang lagi rame di pasaran gitu Mbak. Nah, tadi kan sempat disebutin ya kalau misalnya sebenarnya Moja Kitchen sendiri itu terbuka juga buat reseller gitu. Nah, emang biasanya resellernya, kalau misalnya reseller sendiri itu gimana sih Mbak sistemnya? Reseller yang udah jalan di kami ini kan udah ada beberapa kota nih Mbak ya. Nah, reseller ini nanti kan dapat harga khusus ya dari kami. Terus mereka sih lebih berinovasi sendiri di sana. Kayak misalnya produk yang dijual di daerah Bandung itu ada yang minta pakai kuah, ada yang apa. Jadi kita membebaskan mereka untuk berkreasi sendiri di sana. Tapi bahan-bahan yang kami kirim tetap dikirim dari Surabaya menggunakan ekspedisi yang sesuai permintaan mereka gitu. Oh gitu. Iya. Buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang Moja Kitchen harus kemana nih Mbak Ica? Bisa langsung cek Instagram di moja.kitchen atau Moja Kafein. Di situ juga ada bio kami di Shopee. Terus ada nomor kontak personnya juga. Atau untuk reseller bisa langsung menghubungi 08222 915 8796. Oke, keren banget. Terima kasih ya Mbak Ica Iya, buat sama-sama. hari ini. Semoga lancar bisnisnya. Amin. Semoga teman-teman juga terinspirasi dengan kisahnya Mbak Ica yang benar-benar mulai bisnis hanya dari prakerja gitu.
Sekian video review bisnis kali ini. Buat kalian yang punya bisnis untuk kami review, silahkan komentar di bawah ini ya. Saya Nadia. Dan saya Ica. Kami berdua pamit undur diri. Semoga video ini bermanfaat ya. Bye!